Pernah nggak sih Anda merenung kenapa ya kita jadi tua? Kenapa gitu pada akhirnya kita harus mati? Pertanyaan ini kayaknya abadi ya. Dari zaman Firaun Mesir sampai para miliarder teknologi sekarang yang gelontorin dana buat riset anti penuaan. Rasanya manusia nggak pernah berhenti cari cara buat hidup lebih lama. Atau bahkan selamanya. Dan hari ini kita akan telusuri bersama pertanyaan besar itu, khusus buat Anda. Sumber kita kali ini kutipan-kutipan menarik dari buku Why We Die karya Venki Ramakrisnaman, seorang pemenang Nobel. Ya, kita nggak janjiin ramuan awet muda sih, tapi kita akan coba kupas tuntas ide-ide kunci dari buku ini. Betul. Jadi misi kita kali ini membongkar mengapa kita menua dari kacamata biologi modern. Proses apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam sel kita? Terus, apa aja upaya manusia melawan penuaan yang kadang kedengarannya agak gila gitu. Dan yang nggak kalah penting juga, apa implikasi etisnya? Kita akan coba sajikan intisarinya buat Anda supaya lebih gampang dicerna. Oke? Kita akan sentuh gimana manusia sejak dulu mencoba mengakali kematian. Lalu kita bakal nyelam ke tingkat sel, lihat peran gen, terus lapisan kontrol di atas gen yang namanya epigenetik, sampai ke pabrik energi sel kita, mitokondria. Kita juga akan singgung soal kontroversi batas usia manusia dan ya hiruk-pikuk industri anti penuaan itu. Oke, sip. Kita mulai dari gambaran besarnya dulu deh. Manusia itu unik ya. Kita sadar akan kematian kita sendiri. Dari Mesir kuno dengan mumi dan kitab kematiannya, sampai Kaisar Qin Shi Huang tuh, dengan pasukan terakotanya. Selalu ada upaya melampaui batas usia. Iya, filsuf Stephen Cave bahkan merangkumnya jadi 4 rencana gitu. Cara manusia hadapi kematian. 4 rencana. Apa aja tuh? Pertama, rencana A. Hidup selamanya atau selama mungkin di dunia ini. Terus, rencana B. Lahir kembali secara fisik, ya kayak reinkarnasi gitu. Rencana C. Jiwa kita abadi setelah kematian fisik. Dan terakhir, rencana D. Hidup terus lewat warisan atau keturunan. Oh, oke. Nah, budaya dan agama kan punya penekanan beda-beda. Ada yang fokus ke rencana B dan C, ada juga yang lain. Dan kayaknya ya, seiring kemajuan sains modern, fokusnya makin geser ke rencana A, yaitu hidup sehat selama mungkin, dan rencana D, meninggalkan warisan. Entah itu karya, filantropi, atau yang paling dasar ya, keturunan. Tapi secara biologi nih, rencana A ini yang paling universal ya, naluri bertahan hidup. Tepat sekali. Semua makhluk hidup ya pasti berusaha bertahan. Tapi ada paradoks menarik di sini. Individu seperti kita ini memang fana. Tapi kehidupan itu sendiri dalam bentuk untaian DNA yang diwariskan, itu udah berlangsung miliaran tahun loh. Wow, miliaran tahun. Ya, nah ini memunculkan konsep sel germinal, ini sel sperma dan sel telur, yang fungsinya ya meneruskan kehidupan, versus sel soma, yaitu sel-sel tubuh kita yang ibaratnya cuma wadah sekali pakai untuk gen tersebut. Wadah sekali pakai. Kok gitu? Kenapa evolusi nggak bikin wadah ini tahan lama aja sekalian? Kan lebih bagus. Nah, ini dia inti dari hipotesis disposable soma atau hipotesis tubuh sekali pakai. Gampangnya gini, ada trade-off, ada pertukaran. Sumber daya organisme itu kan terbatas ya. Oke. Energi bisa dipakai untuk tumbuh cepat dan bereproduksi sebanyak mungkin selagi muda, atau dipakai buat perbaikan dan pemeliharaan tubuh terus-menerus, biar awet. Pilihan ya. Betul. Karena di alam liar dulu, ancaman predator atau penyakit itu bikin jarang ada yang hidup sampai tua renta. Jadi seleksi alam lebih memilih strategi yang sukses bereproduksi di usia muda. Jadi, umur panjang itu kayak dikorbankan demi kesuksesan reproduksi gitu. Ada buktinya nggak? Ada, banyak malah. Eksperimen pada hewan kayak lalat buah dan cacing itu menunjukkan mutasi genetik yang bikin mereka hidup lebih lama seringkali malah mengurangi kesuburan mereka. Oh, gitu? Begitu juga dengan restriksi kalori, ini mengurangi asupan makanan tanpa sampai malnutrisi ya. Ini terbukti memperpanjang umur banyak spesies, tapi seringkali juga nurunin tingkat reproduksi. Ini kan sejalan banget sama ide less is more atau sedikit itu lebih baik dalam konteks alokasi energi sel. Less is more. Menarik. Jadi ada hubungannya ya sama chapter 7 di buku Ramakrisnanan itu. Iya, betul. Bahkan ada hipotesis menarik soal menopause pada manusia, seperti grandmother hypothesis. Ini bilang kalau berhentinya reproduksi, itu memungkinkan nenek untuk bantu membesarkan cucu, jadi ningkatin peluang kelangsungan hidup gen keluarga. Masuk akal juga sih.
Oke, jadi ada pertukaran di tingkat organisme. Sekarang, ayo kita bongkar apa yang terjadi di dalam sel. Apa sih yang bikin sel kita jadi tua? Kita mulai dari buku panduan kehidupan kita, DNA ya. Betul, DNA itu kan cetak biru kita. Isinya instruksi buat bikin protein yang menjalankan hampir semua fungsi sel. Tapi, ya namanya cetak biru, nggak sempurna juga dan bisa rusak seiring waktu. Rusaknya karena apa? Macam-macam, bisa karena proses kimia alami di dalam sel, radiasi dari luar, atau bahkan kesalahan pas DNA disalin waktu sel membelah. Ibaratnya ada salah ketik yang kejadian terus-menerus gitu. Tapi kan sel punya mekanisme perbaikan. Saya pernah dengar soal itu. Ada dan canggih banget sistemnya. Sel punya berbagai tim reparasi buat benerin kerusakan DNA. Tapi ya perbaikan ini nggak selalu 100% sempurna, dan kadang kerusakannya terlalu parah buat diperbaiki. Terus kalau kerusakannya numpuk, gimana? Nah, kalau kerusakan udah numpuk, sel punya beberapa pilihan nih. Pertama, dia bisa berhenti membelah sama sekali. Ini namanya senescence atau penuaan seluler. Kedua, dia bisa memicu bunuh diri terprogram, namanya apoptosis. Atau pilihan ketiga, ini yang bahaya, kalau sistem kontrolnya gagal, dia bisa berubah jadi kanker. Wah, jadi penuaan seluler itu sebenarnya semacam mekanisme pertahanan diri terhadap kanker ya? Lagi-lagi trade-off dong. Bisa dibilang begitu. Mencegah kanker di usia muda mungkin dibayar dengan risiko penumpukan sel-sel tua yang berkontribusi pada penuaan di usia lanjut. Fenomena ini juga nyambung ke yang namanya batas Hayflick. Batas Hayflick, itu apa lagi? Leonard Hayflick itu ilmuwan yang nemulin kalau sel manusia normal di laboratorium cuma bisa membelah sekitar 50 kali sebelum akhirnya berhenti total. Kenapa? Karena ada telomer. Oh, telomer. Itu kan yang ada di ujung kromosom. Yang katanya makin pendek tiap kali sel membelah. Tepat sekali. Kromosom kita kan bentuknya linear lurus gitu. Nah, mekanisme penyalinan DNA itu agak kesulitan nyalin bagian paling ujungnya. Jadi, setiap pembelahan, telomer yang fungsinya kayak ujung plastik di tali sepatu biar nggak brodol, itu jadi sedikit lebih pendek. Terus? Kalau udah kependekan, nah itu jadi sinyal buat sel untuk berhenti membelah. Kayak jam hitung mundur gitu di tingkat sel. Sebenarnya ada enzim namanya telomerase yang bisa manjangin telomer lagi, tapi umumnya cuma aktif di sel germinal. Sayangnya, dia juga aktif di sel kanker. Makanya sel kanker bisa membelah terus tanpa henti. Jadi itu salah satu kunci keabadian sel kanker ya? Oke, jadi selain kerusakan DNA dan telomer yang memendek, ada lagi nggak faktor di tingkat sel yang bikin kita tua? Saya pernah dengar istilah epigenetik, itu apa ya? Ya, epigenetik ini lagi rame banget dibahas. Ini kayak lapisan kontrol tambahan di atas gen. Kalau DNA itu ibaratnya hardware atau perangkat keras komputer, nah epigenetik ini software atau perangkat lunaknya. Maksudnya gimana tuh? Software? Epigenetik itu yang nentuin gen mana yang harus nyala atau mati di tipe sel tertentu. Tapi dia ngaturnya tanpa mengubah urutan DNA-nya sendiri loh. Inilah kenapa sel kulit bisa beda banget sama sel saraf. Padahal DNA di intinya sama persis, programnya aja yang beda. Bisa kasih contoh nggak? Dan apa hubungannya sama penuaan? Contoh klasik itu gimana lingkuran bisa ngasih pengaruh. Misalnya studi pada orang-orang yang ibunya mengalami kelaparan hebat pas hamil, kayak pada Dutch famine dulu. Ternyata ada perubahan pola epigenetik pada bayi-bayi itu yang bertahan seumur hidup dan ningkatin risiko penyakit tertentu di kemudian hari. Serius? Sampai segitunya ya? Iya. Nah, seiring waktu, pola epigenetik kita juga bisa berubah atau jadi kacau gitu. Ini juga ikut berkontribusi pada proses penuaan. Bahkan sekarang ada yang namanya jam epigenetik yang dikembangin sama Steve Horvath. Ini bisa ngukur usia biologis kita berdasarkan pola epigenetik dan seringkali lebih akurat daripada usia kalender kita. Wah, keren. Kalau epigenetik itu software, berarti bisa di-reset dong ya? Kayak kita install ulang komputer gitu. Nah itu dia, secara teori bisa. Ini salah satu area riset yang lagi panas-panasnya sekarang. Ada penemuan dari Shinya Yamanaka, dia nemuin kalau cuma dengan 4 protein aja yang disebut faktor Yamanaka, itu bisa ngubah sel dewasa biasa kembali jadi kayak sel puncak pluripoten. Sel IPS namanya. Sel punca? Yang bisa jadi sel apa aja itu? Betul, yang bisa berkembang jadi jenis sel apa saja. Ini kan membuka potensi luar biasa buat meremajakan sel dan jaringan tubuh. Eksperimen pada tikus sudah nunjukin hasil yang menjanjikan, kayak bisa memperbaiki penglihatan tikus tua.
Tapi Selalu ada tapinya ya. Tapi apa nih? Tapi risikonya juga besar, terutama risiko kanker. Soalnya beberapa faktor Yamanaka itu ternyata juga terlibat dalam pertumbuhan sel yang nggak terkendali, yang jadi ciri kanker. Jadi ya masih banyak banget tantangan soal keamanan sebelum ini bisa benar-benar diterapkan pada manusia. Oke, paham. Jadi masalahnya ada di DNA, telomer memendek, terus program epigenetiknya juga bisa berubah. Gimana dengan mesin atau komponen sel lainnya? Protein misalnya. Saya dengar penumpukan protein rusak juga jadi masalah besar, kayak di penyakit Alzheimer gitu kan? Betul sekali. Protein itu kan pekerja keras di dalam sel, tapi mereka juga bisa cacat produksi atau rusak seiring waktu. Bisa salah lipat bentuknya, jadi nggak berfungsi, atau kadang udah nggak dibutuhkan lagi tapi masih nongkrong di situ. Terus sel ngapain kalau ada protein rusak gitu? Sel itu punya sistem kontrol kualitas dan pembuangan sampah yang canggih banget. Salah satu mekanisme penting namanya autofagi, artinya memakan diri sendiri. Proses ini kayak petugas kebersihan sel gitu. Dia ngumpulin sampah besar kayak gumpalan protein yang nggak benar atau organel sel yang udah tua, terus didaur ulang komponennya. Keren ya didaur ulang. Terus kalau sistem kebersihan ini menurun fungsinya? Nah, itu jadi masalah. Penurunan fungsi autofagi seiring bertambahnya usia itu diduga kuat berkontribusi pada penumpukan sampah seluler, termasuk penumpukan protein abnormal kayak amiloid dan tau yang jadi ciri khas penyakit Alzheimer. Jadi, menjaga sistem autofagi ini penting banget ya? Penting banget. Makanya jadi target penting dalam riset penuaan. Dan menariknya nih, beberapa intervensi kayak puasa berkala atau restriksi kalori itu diketahui bisa mengaktifkan autofagi. Lagi-lagi kan konsep less is more muncul di sini. Mengurangi asupan kalori ternyata bisa memicu pembersihan sel. Wah, nyambung lagi ya ke less is more. Selain sampah protein, ada juga masalah soal energi kan ya? Tadi sempat disebut soal pabrik energi sel, mitokondria. Iya, mitokondria ini vital banget fungsinya. Mereka yang menghasilkan hampir semua energi dalam bentuk ATP yang dibutuhkan sel buat hidup dan beraktivitas. Uniknya lagi, mitokondria ini dulunya sebenarnya bakteri purba loh. Bakteri? Serius? Iya, yang bersimbiosis atau gabung gitu sama sel nenek moyang kita miliaran tahun lalu. Makanya mereka punya DNA sendiri, namanya mtDA. Dan uniknya lagi, ini cuma diwariskan dari ibu. Oh, pantesan ada istilah DNA mitokondria ibu. Terus mereka juga bisa menuah. Bisa. Seiring waktu, fungsi mitokondria bisa menurun. Produksi energinya jadi kurang efisien. Dan mereka juga menghasilkan lebih banyak produk sampingan berbahaya yang disebut reactive oxygen species atau ROS. Dulu ini dikenal sebagai radikal bebas. Ah, radikal bebas. Ini kan yang katanya bikin kita cepat tua, makanya disuruh makan antioksidan. Dulu memang teorinya kuat banget. Teori radikal bebas ini dianggap penyebab utama penuaan. Tapi sekarang pandangannya lebih kompleks. Ternyata suplemen antioksidan dosis tinggi yang diminum gitu aja, hasilnya pada manusia nggak sespektakuler yang diharapkan. Bahkan ada studi yang nunjukin risiko lain. Loh, kok gitu? Ya, mungkin ROS itu bukan penyebab utama, tapi lebih ke faktor kontribusi atau akibat dari masalah lain. Selain itu, kerusakan pada DNA mitokondria mtDNA sendiri juga terbukti berkontribusi signifikan terhadap proses penuaan. Lalu, gimana dong cara kita menjaga kesehatan mitokondria kita? Apa ada obatnya atau caranya? Obat terbaik yang kita tahu sejam ini dan didukung banyak banget bukti ilmiah adalah olahraga. Olahraga? Sesederhana itu? Iya, aktivitas fisik secara teratur itu justru merangsang sel buat bikin mitokondria baru yang lebih sehat dan lebih efisien. Ini contoh dari fenomena hormesis. Stres ringan yang terkontrol kayak olahraga itu justru bikin sistem tubuh kita jadi lebih kuat dan adaptif. Hormesis. Ini lagi-lagi prinsip less is more dalam arti yang beda ya. Ngasih tantangan sedikit biar jadi lebih kuat. Tepat sekali. Memberikan tantangan terkontrol pada tubuh buat memicu respons adaptif yang positif. Manfaat olahraga kan banyak banget. Nggak cuma buat mitokondria, tapi juga otot, tulang, ngatur gula darah, tidur lebih nyenyak, ningkatin imunitas. Oke, jadi intinya penuaan itu emang multifaktorial ya, kompleks banget. Ada kerusakan DNA, telomer memendek, epigenetiknya berubah, sampah sel numpuk, mitokondria melemah.
semuanya saling terkait gitu. Sekarang gimana nih dengan upaya-upaya buat memperpanjang hidup secara drastis? Kan ada tuh yang bilang manusia bisa hidup sampai 150 tahun. Nah, itu perdebatan yang seru banget di kalangan ilmuwan. Rekor usia manusia saat ini kan dipegang sama Jean Kalman dari Prancis, 122 tahun. Pertanyaannya, apakah ada batas biologis maksimal, mungkin sekitar 115 tahun kayak pendapat beberapa ahli, ataukah batas itu sebenarnya bisa didobrak? Ini masih jadi misteri. Dan perdebatan ini pasti memicu. Jelas memicu industri anti penuaan yang nilainya besar banget. Penuh harapan, tapi jujur aja banyak juga hype atau klaim yang berlebihan. Hype yang kayak gimana tuh contohnya? Ya, misalnya ada cryonics, itu yang ngebekuin tubuh atau otak orang setelah meninggal dengan harapan bisa dihidupkan lagi di masa depan kalau teknologinya udah canggih. Atau klaim-klaim bombastis dari beberapa tokoh yang bilang bisa menyembuhkan penuaan dalam waktu dekat. Penting banget buat kita bisa bedain mana sains yang beneran solid, mana yang klaimnya berlebihan, atau bahkan udah masuk pseudoscience. Ilmuwan yang serius biasanya sangat hati-hati kok ngomongnya. Tapi pasti ada dong area riset yang benar-benar menjanjikan, selain programming ulang yang tadi kita bahas. Tentu ada. Misalnya riset soal senolitik. Ini obat atau terapi yang dirancang khusus buat nargetin dan ngebersihin sel-sel tua senesen yang numpuk di tubuh kita. Hasil pada hewan percobaan cukup menjanjikan loh, bisa memperbaiki fungsi organ dan memperpanjang umur sehatnya. Oh iya, selain itu, Ada juga riset parabiosis. Ini eksperimen unik, nyambungin sistem peredaran darah hewan tua dan hewan muda. Hasilnya nunjukin kalau ada faktor tertentu dalam darah muda yang bisa ngeremajain hewan tua. Dan sebaliknya, ada faktor di darah tua yang mempercepat penuaan hewan muda. wah, kayak cerita vampir ya. Hahaha, ya mirip-mirip lah. Sekarang fokus risetnya adalah mengidentifikasi faktor-faktor spesifik ini apa aja. Tapi ya tentu, ini masih jauh banget dari aplikasi klinis yang aman dan teruji buat manusia. Jangan langsung coba-coba ya. Iya, pasti. Ngomong-ngomong, tantangan terbesarnya apa sih dalam riset anti penuaan ini? Kenapa kayaknya lama banget progresnya? Selain soal keamanan tadi, tantangan utamanya ya waktu. Buat ngebuktiin suatu intervensi, entah itu obat atau gaya hidup, benar-benar bisa memperpanjang umur manusia, itu butuh studi puluhan tahun. Lama banget kan? Iya juga ya. Makanya para peneliti sekarang giat mencari biomarker penuaan yang andal. Kayak jam epigenetik tadi. Jadi bisa jadi indikator awal, nggak perlu nunggu orangnya meninggal dulu buat tahu hasilnya. Terus ada juga perdebatan mendasar. Apakah penuaan itu sendiri sebenarnya sebuah penyakit yang bisa dan harus diobati? Ini punya implikasi besar banget loh buat regulasi obat dan arah pendanaan riset ke depan. Dan semua ini, semua kemungkinan teknologi ini, pasti menimbulkan pertanyaan etis yang pelik banget ya. Sangat. Pertanyaan paling mendasar, siapa nanti yang bakal punya akses ke terapi-terapi mahal ini? Apakah ini cuma akan bikin kesenjangan kesehatan dan ekonomi makin lebar? Jangan-jangan nanti malah tercipta kelas manusia yang berbeda secara biologis. Waduh, ngeri juga ya bayangin ya. Belum lagi dampaknya ke struktur sosial. Gimana sama dunia kerja, sistem pensiun, hubungan antar generasi kalau ada gap usia yang makin jauh. Dan pertanyaan tentang makna hidup itu sendiri mungkin ya. Kalau kita bisa hidup jauh lebih lama, katakanlah 150 atau 200 tahun, apa hidup akan tetap terasa bermakna? Gimana kita ngisi waktu sepanjang itu? Apa kita siap secara psikologis dan sosial? Ini pertanyaan besar yang perlu kita pikirkan bareng-bareng sih. Jadi, kalau boleh saya rangkum sedikit nih ya, penuaan itu proses biologis yang luar biasa kompleks, hasil dari akumulasi kerusakan, kegagalan sistem perbaikan, dan berbagai trade-off evolusioner yang terjadi di banyak tingkatan. Dari level molekul sampai organisme utuh. Semuanya saling terkait. Iya, kompleks banget. Kemajuan sains memang pesat ya, bikin kita jadi lebih paham. Tapi di sisi lain, kita juga harus tetap kritis sama klaim-klaim bombastis dan juga mulai mikirin dampak sosial dan etisnya ke depan. Namun, di tengah semua kelumitan dan teknologi canggih ini, ada satu hal yang menurut saya menarik banget. Apa tuh? Ternyata, sains modern ini justru semakin menguatkan nasihat-nasihat klasik buat menjaga kesehatan dan umur panjang. Kayak kata Michael Pollan soal makanan. Makanlah makanan asli, jangan terlalu banyak, utamakan tumbuhan. Ini kan klop banget sama riset soal jalur pembatasan kalori tadi dan pentingnya nutrisi yang berkualitas. Prinsip less is more lagi kan? Benar sekali, klop banget.
Dan juga pentingnya olahraga teratur buat kesehatan mitokondria, otot, tulang, bahkan fungsi otak dan mood kita. Ditambah lagi, tidur yang cukup dan berkualitas. Itu krusial banget buat proses perbaikan dan pemulihan tubuh di malam hari. Jadi, mungkin ya buat Anda pendengar kami, intervensi anti penuaan terbaik yang udah terbukti aman dan efektif saat ini sebenarnya ada di tangan Anda sendiri. Pola makan yang seimbang dan gak berlebihan, aktif bergerak secara teratur, dan pastiin tidur yang cukup. Mungkin ini bentuk less is more yang paling mendasar ya, fokus pada kebutuhan fundamental tubuh kita. Tepat, ini adalah fondasi kesehatan jangka panjang yang nggak bisa digantikan oleh pil atau terapi ajaib manapun. Setidaknya untuk saat ini ya, sambil ilmu pengetahuan terus berkembang, menjaga dasar-dasar ini adalah investasi terbaik buat masa tua yang lebih sehat dan berkualitas. Nah, sebagai penutup nih, kami ingin meninggalkan Anda dengan sebuah pemikiran untuk direnungkan. Mengingat potensi revolusioner tapi juga resiko besar dari riset anti penuaan ini, mulai dari isu kesenjangan sosial sampai perubahan makna hidup, masa depan seperti apa sih yang sebenarnya Anda harapkan? Dan jika suatu saat nanti kita memang bisa memperpanjang usia harapan hidup manusia secara signifikan, pertimbangan etis apa yang menurut Anda paling krusial, paling mendesak untuk kita diskusikan dan sepakati bersama sebagai masyarakat global? Sebuah pertanyaan untuk direnungkan.